Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super luar biasa para sahabat tani dan kebun dimanapun senusantara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul milisani yafqahu amal badu. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat sampai yaumil akhir dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan ini. Sahabat tani, dalam kesempatan silaturahmi di channelnya YouTube Mister US, kali ini saya juga mau berbagi pengalaman ya, berbagi ide dan gagasan ya. Artinya apa? Untuk mengembangkan suatu pertanian itu harus dijalani dengan konsisten atau tawakal ya gitu kan. Nah, dalam kesempatan kali ini masih tentang peralatan pertanian konvensional ya. Nah, mungkin di berbagai daerah ataupun tempat terkadang di dalam luasan 1 hektar itu tanah itu berbeda-beda tingkat kegemburannya, kesuburannya. Ada yang gembur, ada yang padat, ada yang bercadas, ada yang berbatu ya. Sehingga tanaman itu tidak sama ya. Kalau teori itu gampang ya, sekian hektar 1000 meter dapat penghasilan segini ya. Kalau teori ya, coba jalani oleh para sahabat tani ya, itu kan. Kemudian amati ya, dari before itu artinya kan sebelum ya, kemudian after. Nah, after itu sesudah berarti hasil ya. Maka penting, sangatlah penting kita itu memiliki dokumentasi before after gitu kan, sehingga kita bisa aktivitas kita itu bisa dilihat dari before after itu kan ya, sebelum dan sesudah. Artinya ada perubahan atau tidak gitu kan ya. Nah, alat ini sih cukup sederhana para sahabat tani ya. Saya masih merancang alat-alat, masih alat-alat konvensional ya, berbagi ya untuk petani-petani yang minim modal kecil, supaya tanamannya menjadi subur, supaya bisa penghasilannya meningkat dan bisa menciptakan rata gaji gitu kan ya. Artinya rata gaji itu minimal ya gaji UMR, kalau bisa di atas itu para sahabat tani, walaupun bertaninya itu punya lahan yang tidak luas gitu kan ya. Karena miris sekali ya para sahabat tani ya. Artinya apa, kalau di tempat saya khususnya di Jawa Barat ini, bahwa pertanian modern itu sudah merambah ya. Karena negara-negara yang satu luas lahannya tidak terlalu besar ya, kemudian tenaga kerjanya sulit, ini memanfaatkan peluang bisnis negara kita ya. Kalau petani besar itu kan membuat greenhouse ya, membuat greenhouse. Saya belum pernah, artinya bukan yang belum pernah membuat greenhouse ya. Nah, lahan ini saya pernah buat greenhouse, itu panjangnya 30 meter, kemudian lebarnya 12 meter ya. Nah, itu kan biayanya mahal para sobat tani ya. Kemudian kalau tempatnya tidak mendukung ya, nah apalagi di pinggir
kampung, pinggir kota ya. Ini kemudian juga faktor alam, angin ya. Ini kalau udah urusan dengan lingkungan ya, terkadang greenhouse kita itu rusak sama yang main layangan gitu kan ya. Jadi biaya modal mahal tapi tidak efektif gitu kan ya. Lebih baik kita kembalikan ke alam gitu kan. Jadi yang membuat alam kita terjaga, ngambil dari alam, kembalikan di alam ke alamnya gitu kan. Artinya apa? Pasti eh, tanah yang subur itu tergantung pengolahannya dan gak jauh-jauh dari alam tersebut. Contoh gini ya, saya sih bukan mengajari ya para sahabat tani. Pernah nggak berpikir para sahabat tani itu bahwa hutan lindung itu siapa yang ngurus? Ya, siapa yang ngurus, siapa yang nanami, tapi dia tambah subur gitu kan ya. Ranting jatuh, daun jatuh, itu terjadi pelapukan, kemudian diolah oleh mikroorganisme, tambah subur, kemudian tambah gembur. Ada kecampur tangan manusia ya. Nah, kalau pertanian kita itu sebenarnya pengen subur itu hanyalah rekayasa manusia gitu kan ya. Bagaimana dia mengolah lahan tandus menjadi subur gitu kan ya. Itu diantaranya. Karena ya saya ya pernah pengalaman saya eh, pada saat bekerja pada 35 tahun yang lalu, saya itu menjadi maintenance pertanian ya. Maintenance pertanian, luas lahannya itu 28 hektar para sahabat tani. Tentu tidak pakai konvensional dong kalau 28 hektar ya. Itu kan dengan tim itu hanya 5 orang ya. Tuh. Kemudian saya punya foreman, yaitu seorang insinyur pertanian. Salam Bapak Muhtadin, instruktur saya ketika di PT Takenaka Corporation Jepang ya. Saya bergabung itu ya diantaranya dengan foreman dengan leader ya, termasuk dengan dirut dari Jepangnya, ada yang bagian lapangan apa ya. Mereka bisa maju kenapa? Disiplin ya, gak seperti orang kita gitu kan. Kemudian daya pikirnya luar biasa, kemudian tekun ya. Artinya apa? Semua harus ada solusinya gitu kan ya. Nah, mengamati 28 hektar itu nggak mudah ya. Pada saat itu HP-nya masih jadul ya, nggak ada kamera, nggak ada apa, buat before after itu sulit gitu kan ya. Kita hanya tiap hari itu sambil melakukan pekerjaan, riset, menganalisis, itu dicatat ya. Dari lahan 28 hektar itu baru kita buatkan jadwal rule ya, untuk perawatan. Kan ada perawatan berkala, ada perawatan preventif gitu kan ya. Di situ dilakukan semuanya menggunakan alat yang canggih gitu kan ya. Tidak pakai cangkul, tidak pakai apa, semua serba didatangkan dari Jepang gitu kan ya. Dan saya termasuk operatornya juga, maintenance juga di lapangan, bagian pamrumnya juga, kemudian di VRW ya, kemudian di sistem ada pengairan konvensionalnya, ada pengairan modernnya menggunakan solar cell gitu kan ya. Cara kerjanya sudah serba canggih dan otomatis ya. Namun saya berpikir gitu kan ya, dengan persaingan high teknologi ya, bahwa peluang usaha di negara kita Indonesia itu dimanfaatkan oleh negara-negara luar ya. Mereka membuat sebuah perusahaan bekerja sama dengan orang-orang kita yang ada di atas sana ya, yang
berbisnis ya, pasti kalau setiap berbisnis itu adalah meraup keuntungan dan memanfaatkan tenaga kerja kita gitu kan ya. Tenaga kerja kita yang dipakai itu satu bukan basicnya gitu kan ya, atau bukan jurusannya, sehingga mereka dipaksa kemudian target gitu kan. Nah itu kan hal yang kalau menurut saya hal yang konyol gitu kan ya. Indonesia sendiri memiliki luas lahan dan beribu-ribu pulau, itu tidak digarap gitu kan ya, malah yang menggarap orang lain dengan rekayasa teknologi yang cukup tinggi, buat greenhouse ya, buat hidroponik, buat polybag, kemudian pakai greenhouse ya. Kemudian tanaman dipaksa ya, satu hari harus panen sekian kintal gitu kan. Secara logika kalau tidak tanaman dipaksa berarti menggunakan pupuk ya, pupuk sintetis gitu kan ya artinya. Nah sebenarnya saya tidak setuju gitu kan ya. Artinya apa ya, kalau yang namanya konsumen itu kan nggak tahu ya, sayuran bagus ya, yang penting mereka bagus, tapi nggak tahu prosesnya gitu kan, dan nggak pernah mereka itu bawa ke lab ya untuk diteliti kadar kimianya ya gitu kan ya artinya. Nah sahabat tani juga harus berpikir dong ya, kalau pengen tidak meracuni manusia ya bertanamlah secara konvensional tapi hasilnya luar biasa dan tidak kalah dengan pertanian modern ya gitu kan. Sahabat tani mau nggak sekarang bertani dengan keuntungan yang besar, menggunakan sesuatu tapi kandungan yang dimakannya itu mengandung racun? Kalau dimakan oleh 1.000 orang berarti racuni 1.000 orang gitu kan ya. Kalau nggak percaya, riset mengatakan ya umur manusia sekarang itu maksimalnya berapa tahun sih gitu kan. Tapi kalau manusia makannya sehat pasti tubuhnya akan sehat ya. Tuh, manusia-manusia sekarang itu cepat sakit kan, cepat terkontaminasi. Karena apa? Mereka tidak pernah yang penting yang mereka makan itu baik sayuran atau buah itu nikmat rasanya, enak rasanya, enjoy ya. Tuh. Nah, secara penglihatan ya semua steril, sehat ya. Tapi kenapa di dalam tubuhnya terkandung penyakit gitu kan. Nah, itulah intinya. Kalau kita berpikir panjang seorang petani ya untuk kemaslahatan manusia ya harus berpikir panjang dong ya. Kalau meraup keuntungan, mencari uang, uang itu nggak ada habisnya ya. Tuh. Karena tidak akan pernah cukup. Contoh orang kaya ya, orang kaya itu sudah hartanya banyak melimpah tetap aja dia ingin memperkaya diri seperti si korun gitu kan ya. Nah sahabat tani ya, eh, alat yang saya buat ini cukup sederhana ya, karena kan di zaman dulu ya, artinya di tahun-tahun sebelum keluar pupuk sintetis, petani Indonesia itu ogah ya, bahkan negara luar itu belajar dari pertanian dari kita. Nah sekarang ini dibuat instan ya, dengan adanya pabrikan-pabrikan, dengan adanya pembenihan-pembenihan. Kalau dulu ya para petani dengan para petani mencari benih itu nggak beli ya, karena dia selain dijual dia juga membibitkan sendiri. Jarang sekali sekarang seorang petani itu mempunyai bibit atau benih ya. Saya kemarin pernah keliling ke petani asli mencari benih cabai ya gitu kan ya, artinya lokal. Kenapa saya cari lokal? Karena lokal itu adalah
benih yang cocok di tempatnya gitu kan. Ternyata mereka nggak ada, ya udah biasa dia beli gitu kan, instan gitu kan ya. Nah, jadi jangan menganggap remeh bahwa yang lokal itu kalah dengan yang dari bibitan-bibitan pabrikan gitu kan. Ya, artinya kenapa dikatakan lokal? Karena lokal itu yang cocok di tempatnya gitu kan ya. Tuh, itu diantaranya gitu kan ya. Kemudian juga masalah pertanian ya, saya heran gitu kan ke para petani sekarang ini kan ya. Ketika dia panen ya, dia jual semuanya, tidak sisakan buat makan gitu kan. Karena apa? Dengan alasan untuk bayar hutang ya, bayar pupuk lah, bayar inilah, bayar itulah. Nah, berarti kalau begitu kan tidak ada untungnya ya. Karena apa? Bisa menghasilkan eh, panen padi ya di bawah standar, maksimalnya 8 ton, ternyata tidak tercapai target gitu kan ya. Tuh, secara logika kalau memang itu sawah itu dipupuk ya, itu tiap tahun itu kan mestinya semakin subur ya gitu kan, bukan semakin keras semakin dangkal ya, gitu kan. Logika aja gitu kan, kita berpikir secara logik gitu kan ya. Artinya apa? Daya pemikiran kita, mindset kita harus dirubah gitu kan ya. Jangan di menanggapi iklan ilustrasi dengan kata-kata, dengan gambar, lantas kita percaya gitu kan ya. Nah, berarti kalau menurut saya itu udah hilangnya rasa kepercayaan kalau petani itu tidak bisa membuat benih sendiri, tidak bisa membuat pupuk sendiri. Berarti ketergantungan itu bukanlah petani mandiri ya. Tuh. Oke. eh Dalam kesempatan kali ini ya, topik kita adalah masih sekitar alat pertanian konvensional. Alat pertanian konvensional yang saya buat ini sebenarnya prototipe para sahabat tani ya. Saya ngapain gitu kan ya, buang-buang waktu, buang-buang biaya ya, tuh, untuk membuat alat pertanian kalau tujuannya tidak untuk berbagi, untuk memberikan sebuah pengalaman ya. Oke lah ya, pada saat ini kita masih malas, kita masih enggan melakukannya. Mungkin esok lusa para petani milenial atau generasi muda kita akan berpikir ketika sudah sulitnya mencari pekerjaan, lapangan kerja. Mereka punya lahan, punya tanah yang tidak digarap, dianggurkan. Mereka akan berpikir gitu kan dia. So, artinya apa? Sekarang bisa dianalisis perbandingan antara dunia pendidikan dengan formal dan non formal ya. Nah, bahkan di tingkat kelas SMK aja dunia pendidikan, pertanian itu hampir tidak ada yang minat ya, gitu kan ya. Dirubah menjadi SMK agrobisnis gitu kan. Nah, padahal di lingkungannya itu masyarakat petani, tapi mereka sering melihat, artinya pada umumnya kita targetnya kerja di industri dengan berpenghasilan di atas UMR akan lebih gitu kan ya. Mereka enggan. Besok lusa kalau tidak ada penerusnya ini akan dimanfaatkan oleh apa? Oleh bangsa-bangsa lain ya. Tuh, logika gini. Penjajah tidak akan mungkin datang ke tanah air tercinta kalau tanah ini tidak subur ya. Tuh, berapa tahun bangsa kita itu terjajah ya. Tuh, tapi kalau mindset cara paradigmanya berpikirnya secara logik ya, pasti tidak akan mencapai ratusan tahun ya. Anak sekarang ini kan sudah enak tinggal menikmati kemerdekaan gitu kan ya, tapi kreasinya kurang, berpikirnya kurang gitu kan, semua yang instan ya. Dia terlena hidupnya dengan medsos gitu kan. Mending yang di upgrade nya itu adalah
ilmu-ilmu pengetahuan gitu kan ya. Tapi kan banyak negatifnya gitu kan ya. Itu diantaranya para sahabat tani ya. Bukan saya menceramahi para sahabat tani, bukan saya mengajari, inilah real kenyataan hidup ya. Nah, alat yang saya buat ini adalah masih skop ya konvensional ya. Nah, ini skop ini eh, saya hanya membuat prototipe dan tidak menjual. Jadi mohon maaf ya kepada para eh, yang sudah mengamati channel YouTube saya gitu kan ya. Bukan saya tidak ingin membuat dan menjual ya. Artinya saya memberikan kemandirian kepada para sahabat. Logikanya gini, kalau para sahabat suruh memilih ikan atau memilih kail, kalau saya sendiri berpendapat memilih kail ya. Karena apa? Kalau saya pilih ikan ya, ikannya habis harus beli. Tapi kalau saya pilih kail ya, itu bisa mendapatkan ikan yang tanpa henti dengan kailnya, dengan umpannya. Itu bedanya. Nah, makanya mohon maaf sekali gitu kan ya, saya tidak menjual, saya hanya membuat prototipe. Dan artinya apa? Silahkan dari konten-konten saya itu yang sesuai dengan kebutuhannya, mana yang mau dibuat, mana yang mau dipakai ya. Ini mungkin konten saya ini yang ke 1400 sekian ya, dari mulai saya membuat konten gitu kan ya. Itu diantaranya para sahabat tani. Nah, alat konvensional ini saya menjawab, bagaimana kalau lahannya keras, bagaimana kalau lahannya berbatu, bagaimana kalau lahannya bercadas, bagaimana kalau lahannya berkerikil ya. Tuh, solusinya gampang sahabat tani ya. Manusia itu berpikir tanpa batas ya. Nah, orang yang jenuh, orang yang tidak kreatif, cara berpikirnya terbatas gitu kan ya. Tapi kalau kita biasa berpikir, makanya ya banyak. Jangan heran sekarang ini kecerdasan manusia sudah diaplikasikan pada sebuah aplikasi sistem komputerisasi gitu kan ya. Itu adalah sebenarnya kecerdasan manusia dibuat program ya. Kalau para sahabat tani tahu akan programmer ya, kalau sudah paham bahasa Pascal ya, bilangan binary 12 digit, para sahabat tani akan hebat luar biasa, bisa membuat program ya gitu kan, dengan sistem aplikasinya, dengan sistem komputerisasinya. Tapi kan itu sulit para sahabat tani, apalagi ya para petani-petani yang gitu-gitu aja gitu kan. Kecuali para petani milenial gitu kan. Artinya petani milenial itu petani masa depan, anak muda kita, anak bangsa kita, yang siap bersaing di kancah dunia pertanian di standar internasional, go internasional ya. Itu ya para sahabat tani. Nah, alatnya seperti ini ya para sahabat tani, kalau mau buat ya. Saya kenapa ya tidak membuat yang mahal-mahal. Ini tangkainya panjangnya 120 ya. Nah, ini scoop ini scoop sama sisi ya. Ini memiliki sudut, tapi saya buat itu sudutnya itu 45 sekitar 35 derajat. Nah, ini ya. Nah, ini masih pakai pipa bagian ujungnya ini 12 cm, dibelah menjadi sudut 35, kemudian digepengkan ya, untuk menjepit memperkuat skop ini ya. Skop ini dari flat eser, logam eser ya, logam bundar ya. Ini sebenarnya motongnya pakai laser juga gitu kan ya kalau di pabrikannya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini jadi kita tidak menggunakan kekuatan tangan ya, karena kita akan bagi momen dan gaya kita, kekuatan tangan dengan kaki. Terkadang salah pendapat, udah enak ya pakai cangkul ya, silahkan gitu kan ya. Kalau saya hanya berbagi saja,
manfaat monggo pakai, kalau tidak manfaat ya nggak apa-apa gitu kan ya. Kenapa? Artinya, nah ketika suatu gaya itu dikeluarkan oleh tenaga kita ya. Mau gaya tarik, mau gaya dorong, mau gaya tekan gitu kan. Nah, itu akan berhubungan dengan gaya di situ ada momen ya. Momen itu adalah sesuatu kekuatan, pergerakan, pergeseran dari benda diam menjadi bergerak ya, dengan kecepatan seberapa besar kecepatan, berapa kilo tenaga yang kita keluarkan gitu kan. Itu ilustrasinya seperti itu. Nah, ini dari siku, ini dari Vipah ya. Kemudian ini dari besi behal ya. Ini besi behal 10 ya gitu kan ya. Ini panjangnya sekitar 25 cm. Nah, ini pandangan samping kiri ya, ini pandangan depannya seperti ini. Lihat, kalau mau bikin ya, saya tidak menjual nih. Kalau mau bikin seperti ini ya, ini bagian belakangnya seperti ini ya. Jadi kalau kita berdiri kan begini. Ini akan saya putar ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini gak perlu pakai tenaga keras-keras para sahabat tani, karena di sini udah runcing ya. Ini 35 derajat gitu kan, ini bundar ya, ini pijakan. Dia dilepasin aja kan nancep ya, apalagi kita dorong gitu kan. Nah, karena ada, kalau dilepasin aja ada gravitasi bumi ya gitu kan ya, apalagi dorong ditambah tenaganya. Benda yang terlempar ke atas, benda yang diangkat ke atas akan jatuh ke bawah ya gitu kan. Itu hukum alam gravitasi bumi. Cuman kalau kita tambah dengan tenaga, dengan pressure kita, ini akan, nah kemudian berapa hambatannya kalau misalkan ada cadas, berbatu, berlempung ya. Nah, maka saya buatkan solusinya nanti seperti ini. Nah, baik para sahabat tani ya, kita praktek saja langsung ya. Saya putar ya, kalau mau bikin nih ya, mohon maaf ya kepada para netizen atau para pengamat saya di dunia pertanian. Pasti ada hal ini, ada kekurangan dan ada kelebihan ya. Seperti ini cara buatnya, kita praktek saja ya. Di sini ini ya. Nah ya, para sahabat tani ya, terlihat enggak ya. Nah ini ya. Nah, kelebihannya ini bisa posisi 90 derajat. Cangkul tidak akan bisa. Saya yakin cangkul itu karena dia gini kan. Ya. Ini 90 derajat tergantung kita makainya, ya. Kemudian alat ini bisa, kenapa ringan? Ada kaki, ada tangan, ya. Pertanyaannya, tenaga lebih besar mana antara tangan dengan kaki? Ya, pasti lebih besar kaki. Karena apa? Dalam keseharian kaki kita menopang tubuh kita yang beban beratnya sekian. Kalau pakai tangan belum tentu kuat gitu kan. Ya oke ya para sahabat tani nih. Ya, ini 90 derajat nih. Ya kalau kita lepaskan aja dari atas. Tuh, ya. Tuh, berdiri ya. Apalagi kita pakai daya tekan gitu kan. Ya, daya dorong dari kaki, dari tangan. Tuh. Ya. Nah, terdengar kan bunyi? Tuh. Ada kayu juga. Tuh. Ini tanah berlempung ya. Nah, terdengar kan dari potongannya juga. Oke ya.
Itu para sahabat tani ya. Nah, ya. Kenapa ini bisa amblas dan tajam ya? Nah, ini memiliki sudut potong dari satu titik ya. Kita tarik ke 35 derajat ya, 35 derajat ya. Berarti kalau membuat 45 derajat gampang, tinggal bagi dua ya, dari 180. Kemudian ini digerinda sebelah ya, bagian sininya, bagian sininya. Nah, ini ketika masuk dia akan memotong tanah ya, akan memotong tanah. Begitu juga kalau ada ranting dan kalau ada batu ya, pasti permukaan ini dong yang akan masuk ke bawah set. Nah, kalau sulit tinggal, kalau kita mau motong tanah ya tinggal goyangkan saja gini. Contoh nih ya, kita kan potong tanah. Nah, tuh. Jadi kalau misalkan pengen lebih besar, begitu nancap ya, set. Nah ini tek, kita potong ke sini, kita potong ke sini, kita ungkit tek ya, maka tanah itu akan lebih besar bongkahannya. Nah ini ya para sahabat tani ya, ini hasilnya ya. Nah ini kan tanah berempung ya, ini tanah keras tuh ya, tuh ya, tanah berlempung. Nah, bisa dilihat ya tuh. Nah itulah sahabat tani ya, mudah-mudahan video ini juga bermanfaat dan ada manfaat untuk para sahabat tani dimanapun berada. Intinya saya tetap menyemangati para sahabat tani, khususnya pribadi saya dan pada umumnya para sahabat tani dimanapun berada. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat, karena saya berpikir kalau ada 1000 manusia berarti ada 1000 keinginan. Biarkanlah mereka memilih passionnya ya, medannya dengan alat-alat yang saya buat. Dan saya ucapkan yang sebesar-besarnya yang sudah membantu memberikan support dengan subscribe-nya, dengan nyalakan tombol notifikasinya ketika ada video-video saya akan mendapatkan notifikasi ya. Dan dalam kesempatan ini saya mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kemudian peralatan-peralatan yang tidak sempurna. Lebih baik berbuat daripada berdiam diri, lebih baik berbagi daripada berdiam diri. Dan mudah-mudahan video ini ada manfaat. Apabila ada manfaat, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan di IG-nya para sahabat, di Facebooknya para sahabat, di TikToknya para sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tani, tani super, tani milenial luar biasa.